Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula mung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti. Salam, saya Pendeta Yusa Sujarwo. Saya mengajak para pria sekalian untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan, memuji dan menyembah bersama dalam acara Men's Camp Pria Integritas yang diadakan tanggal 5 sampai 6 Juni di Tumpang tahun 2025. Mari saudara-saudara sekalian, para pria yang luar biasa, kita sukseskan acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Saben dina kula gandol Gusti. Siapa yang besar di dalam kita? Amen. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup
Shalom. Puji Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Sehat dan kuat selalu di dalam Tuhan. Amin. Yes. Waktu kita membuka mata kita melihat kita masih bisa bernafas, kita hidup semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Sungguh Engkau baik buat kami. Besar kasih setiamu, besar anugerahmu, besar rahmatmu dalam hidup kami. Kami mau menyembahmu pagi hari ini Tuhan. Kami mau menikmati hadiratmu pagi hari ini Tuhan. Dan kami rindu Engkau memuaskan kami dengan kebaikan-Mu, dengan hadirat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, dengan sukacita yang dari Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terpaku bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu.
ada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu Tuhan. Kami ada untuk jadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami mau sembah,
kasih Yesus. Kami menikmati kebaikan-Mu buat hidup kami. Kami mau memuji Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau pagi hari ini Tuhan. Yang siap dan bersuka cita bersama-sama pagi hari ini. Katakan amin. Haleluya. Kasih tas kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Semua yang kita perlukan Tuhan sudah sediakan. Amin. Jangan khawatir. Tuhan Yesus itu tidak pernah tidak menepati janjinya. Amin. Haleluya. Tuhan sediakan. Yes.
Ya Ebenezer, sampai sekarang Tuhan selalu tepat waktu. Yes, tidak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan kita. Itu janjinya Tuhan. Thank you Jesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu sampai detik ini. Yes, Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat kenyataanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat kenyataanmu sempurna. Yesus, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini iman kami Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Yesus. Haleluya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Cuma dengan lembut katakan, sampai detik ini kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau satu-satunya, satu-satunya. Kau satu-satunya pengharapanku.
semua karena baiknya Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, dan sekali lagi untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu untuk menjadi penyampai pesan untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Minta maaf saya agak sedikit terharu dengan lagu yang tadi. Karena saya pernah kesaksian di tempat ini, lagu yang Bersamamu Bapa itu punya satu momen tersendiri dalam kehidupan saya. Dan saya kembali diingatkan pagi ini untuk tetap percaya bahwa bersama Tuhan semua itu pasti terlewati. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu bagaimana kabarnya, sehat? Luar biasa, boleh tengok kanan kirinya, mungkin ada yang sudah ngantuk. Oh belum ya, jangan kalau sudah mulai khotbah lalu sudah ngantuk. Aduh, iya. Oke, puji Tuhan pada pagi hari ini kita akan berbicara lagi tentang satu firman yang diambil dari kitab Amsal. Kita buka bersama-sama. Kitab Amsal. Iya. Kitab Amsal pasal 12. Amsal pasal 12 ayat 1. Oke. Amsal pasal 12 ayat 1 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Karena ini hanya satu ayat, saya mau baca sampai 2 kali. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yang dituliskan dalam kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang pertama sudah sangat jelas. Siapa yang mencintai didikan, pasti mencintai pengetahuan karena dia suka mendengar, seperti itu. Lalu kontrasnya, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Sudah sangat jelas kalau kita, iya pastilah kalau orang yang tidak mau mendengarkan teguran, tidak mau mendengarkan didikan, pasti dianggap sebagai seseorang yang dalam tanda kutip keras kepala, seperti itu. Pada pagi hari ini kita akan berbicara dari kitab Amsal ini dengan judul yang saya berikan, orang seperti apakah saya? Boleh tanya kepada diri masing-masing. Orang seperti apakah saya? Puji Tuhan. Orang seperti apakah saya? Di Amsal ini kita mau lihat kita ini orang yang mencintai didikan atau tidak. Seperti itu. Itu mudahnya, simpelnya seperti itu. Kita itu orang yang suka mendengarkan didikan atau lebih kayak saya udah tahu itu, enggak usah dibilang lagi, seperti itu. Nah, jadi seperti orang, apakah kita saat ada teguran, saat ada kritikan, saat ada masukan, saat ada nasihat, jadi orang seperti apa kita? Apalagi kalau misalnya mohon maaf Bapak Ibu di tempat ini sudah ada yang umurnya lebih banyak daripada saya, seperti itu. Mungkin kita berpikir saya sudah lebih banyak makan asam dan garam, betul ya Bapak Ibu. Kalau ada pahitnya bagaimana Bapak Ibu? Pare, seperti itu. Nah, kita mau belajar jadi orang seperti apakah kita kalau ada teguran, kalau ada nasihat, kalau ada didikan yang datang dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita langsung saja yang pertama. Yang pertama orang yang senang belajar. Kira-kira ketika ada teguran, ada didikan, ada nasihat, kita jadi orang yang pertama atau nanti yang poin-poin selanjutnya. Yang pertama itu orang yang senang belajar. Pasti waktu anak-anak, Bapak Ibu anak-anaknya TK, ayo kita harus semangat belajar. Supaya bisa baca, bisa tulis, bisa hitung semua. Mungkin kita kasih semangat untuk anak-anak kita supaya mereka senang belajar. Karena belajar kalau saat ini mungkin anak-anak lebih suka pegang HP. Jadi kalau lihat buku itu sudah malas. Sudah ngantuk, betul ya? Untuk kakak-kakak yang masih sekolah,
Betul Kak Nia? Oh puji Tuhan Kak Nia, terima kasih untuk kejujurannya. Iya, zaman sekarang kan anak-anak suka sekali pegang HP, jadi maunya yang cepat. Tahu ya kalau kita sudah scroll TikTok, kalau membosankan kita pindah. Kalau menarik kita diam di situ. 10 menit pun kita tontonin. Bagaimana dengan buku? Bagaimana dengan pelajaran-pelajaran? Mungkin kita pikir, aduh ini membosankan. Kita mau pindah tapi ini harus dipelajari. Nah ketika ada teguran, contoh orang yang pertama itu orang yang senang belajar. Orang yang senang belajar, ciri orang yang senang belajar itu kita lihat. Yang pertama, dia itu pastinya rendah hati. Seperti core value GSJA, ada yang masih ingat? Core value GSJA, cinta Tuhan, rendah hati, jujur, dan rajin. Puji Tuhan, ada di dalam core value GSJA kita. Rendah hati. Yang pertama, kalau orang yang rendah hati, dia itu akan mengakui bahwa dia tidak tahu. Karena dia mau belajar nih dari orang lain. Mungkin dia tahu A, tapi orang lain tahu B dan C, enak itu. Oh iya, saya tidak tahu yang itu, boleh kasih tahu saya. Supaya kita makin kaya pengetahuannya, orang yang senang belajar. Rendah hati, mereka mengakui bahwa mereka tidak tahu dan membutuhkan bimbingan. Senang ya kalau kita punya orang-orang di sekitar kita, orang-orang di dalam keluarga kita, mungkin dimanapun kita berada kalau ketemu orang yang seperti ini enak. Kita diajak kerjasama itu enak sekali. Karena dia rendah hati, dia mau belajar. Seperti itu. Lalu ciri orang yang kedua yaitu terbuka untuk belajar. Wes, mantap ini kalau orang yang sudah rendah hati, kemudian dia terbuka untuk belajar, pasti rasanya senang bekerja sama dengan dia. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau misalnya kita bekerja sama orang yang tidak terbuka untuk belajar, lalu tidak rendah hati, pasti rasanya bawaannya, ini orang, gitu ya. Bawaannya pengen marah saja seperti itu. Nah, terbuka untuk belajar. Lalu yang ketiga, ciri orang yang senang belajar itu mencintai pengetahuan. Mencintai pengetahuan. Mereka tidak hanya mencari informasi, tetapi juga kira-kira ada inti pengetahuan apa lagi di dalam ini ya. Di dalam perkataan-perkataan dari orang ini, pengen sekali untuk belajar, senang sekali untuk belajar. Nah itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketika ada didikan, ada nasihat, ada teguran, kita mau rendah hati, terbuka untuk belajar. Mungkin kita sudah tahu Kak, firman Tuhan tentang ini saya sudah tahu, firman Tuhan tentang itu saya sudah tahu. Tapi mungkin ada hal lain di balik itu yang mungkin, oh iya juga ya. Apa salahnya kita mengakui kalau kita tidak tahu? Betul ya Bapak Ibu ya. Kadang saya juga belajar bagaimana caranya supaya kadang kita gengsi begitu ya. Gengsi untuk bilang saya nggak tahu tuh yang bagian itu. Tapi kita pura-pura, saya tahu kok gitu. Saya tahu itu kok. Tapi apa salahnya kalau kita datang lalu bilang, iya saya memang tidak tahu. Lalu kita mau diajar, kita terbuka untuk menerima didikan itu. Nah, ada salah satu tokoh dalam Alkitab yang kita tahu raja ini raja yang besar, tetapi bahkan dengan kebesarannya, dengan keagungannya yang disanjung-sanjung orang, dia masih meminta kepada Tuhan. Oke, maaf saya itu sudah next slide yang selanjutnya. Nah, saya mau belajar dulu tentang dampak dari orang yang senang belajar. Maaf. Ya. Efek dari orang yang senang belajar, kalau tadi dia sudah rendah hati, terbuka, dia juga mencintai pengetahuan. Yang pertama itu pastinya ada pertumbuhan dalam dirinya. Ada pertumbuhan karakter dalam dirinya. Orang yang rendah hati itu pasti dia memiliki pertumbuhan karakter, tidak hanya di situ-situ saja, seperti itu. Pasti ada pertumbuhan dalam dirinya. Kemudian ada hubungan yang lebih baik dengan sesama. Makanya tadi saya bilang kalau kerjasama dengan orang seperti ini kita senang sekali. Kita senang sekali pokoknya. Kalau misalnya kita bekerja sama dengan orang yang seperti ini, bawaannya itu wah gas terus seperti itu. Saya ingat saya itu mahasiswa BSK di Sati. Jadi kalau misalnya kita kerja BSK tinggal Juni-Juli itu kalau kerja dengan
teman yang bisa diajak kerjasama, pekerjaan seluruh gedung Sati itu bisa kita sapu pel cepat. Tapi kalau misalnya kita kerja dengan orang yang baru mau kerja saja, sudah yang banyak sekali itu, aduh, kita juga jadi ikutan capek, betul ya Bapak Ibu ya? Terus kita bilang, lap kacanya begini, sapu pelnya begini. Sudah tahu aku Kak, dari rumah juga aku sapu pel, dari bayi pun aku sapu pel. Sudah tidak mau dibilangin seperti itu. Jadi kalau misalnya di BSK itu di Sati, kalau misalnya sudah Juni Juli, Bapak Ibu kalau misalnya nanti ke Sati, ya sekolah Alkitab itu nanti kalau ke sana kita itu setiap Juni Juli kalau mahasiswa yang lain pergi pelayanan tim antar pulau, ada beberapa mahasiswa yang tinggal di Sati untuk mengerjakan pekerjaan seperti menjaga sekolah begitu. Iya, kata lainnya dari Satpam sebenarnya kami ini. Kata lainnya dari Satpam. Jadi kami itu bukan hanya menjaga keamanan, tapi kebersihan apa segala macam. Lalu ketika kita bekerja dengan orang yang senang belajar, senangnya minta ampun Bapak Ibu. Saya punya satu teman, namanya itu Karunia. Jadi dia senang sekali kalau misalnya, nih kita begini, kita begitu, langsung. Nah enak sekali kalau bekerja dengan orang yang rendah hati, terbuka untuk belajar, mau dibilangin itu enak sekali. Nah dampaknya pasti ada pertumbuhan karakter. Pasti. Akhirnya ketika saya lulus, dia BSK terus, dia bisa melanjutkan hal-hal yang baik itu. Ada pertumbuhan di sana. Kemudian ada hubungan yang lebih baik dengan sesama. Itu yang tadi saya bilang, senang bekerja sama dengan orang-orang tersebut. Lalu yang ketiga, pastinya kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Karena pemazmur mengatakan, ia berkenan kepada orang yang rendah hati dan mau diajar. Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati dan mau diajar. Amin. Pastinya Bapak Ibu semua mau menjadi orang yang rendah hati dan mau diajar. Karena itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah salah satu contoh dalam Alkitab, seorang raja yang besar yang diagung-agungkan dan disanjung-sanjungkan, yaitu Raja Salomo. Bahkan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dia mengatakan seperti ini. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Raja Salomo pun meminta dari Tuhan untuk memberikan dia hikmat, untuk memberikan dia didikan, untuk memberikan dia nasihat. Padahal kita tahu di zamannya dia terkenal sebagai raja yang penuh hikmat. Kita tahu cerita ya, di mana dua orang perempuan datang membawa bayi, yang satu mati, yang satu masih hidup. Lalu Salomo bilang apa? Ya sudah kalau gitu bagi 2 saja. Akhirnya ibu yang ini bilang enggak usah, kasih aja itu untuk itu. Akhirnya ketahuanlah siapa yang punya bayi tersebut. Mungkin buat kita itu hal yang sepele, tapi saat itu orang menganggapnya sebagai, wow, orang ini hikmatnya luar biasa, dia bisa mengetahui. Dan bahkan Raja Salomo pun dia meminta hikmat daripada Tuhan. Dia berbicara kepada Tuhan, berikanlah kepadamu, kepada hambamu ini hati yang paham untuk menimbang perkara, karena tidak mudah. Bagaimana dengan kita yang saat ini? Apakah kita mau meminta kepada Tuhan, Tuhan ayo berikan kita hati yang penuh dengan pengetahuan, dengan hikmat, dengan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Timothy Keller mengatakan orang yang bijaksana adalah orang yang melihat teguran sebagai anugerah. Karena apa? Dikasih kesempatan. Orang yang bijaksana adalah orang yang melihat teguran sebagai anugerah, bukan serangan. Mereka memahami bahwa Tuhan sedang membentuk mereka melalui proses itu. Puji Tuhan. Dia mengatakan orang yang bijaksana itu orang yang melihat teguran sebagai wow, makanan enak ini. Bukan sebagai makanan yang dihindari. Yang melihat teguran sebagai anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan. Sebagai satu waktu lagi untuk kita belajar bersama-sama.
bukan sebagai serangan. Mungkin ada orang-orang yang kita rasa dia itu kalau menegur itu bukan pada tempatnya, seperti itu. Lalu kita bilang, aduh langsung dihindari seperti itu. Tapi kalau misalnya kita dengan cara yang tepat, cara yang benar, dengan motivasi untuk mengasihi, saya yakin dan percaya orang-orang pasti akan menerima. Amin. Semuanya butuh waktu. Dia juga mengatakan mereka memahami bahwa Tuhan sedang membentuk mereka melalui proses itu. Sekali lagi melihat apa yang terjadi dalam kehidupan sebagai proses. Amin. Puji Tuhan, mari saya juga mau belajar untuk menjadi orang yang senang untuk belajar. Karena tidak mudah. Apalagi kalau yang bilangin saya di bawah saya, mungkin saya juga jadi jengkel. Kau ini jadi gitu ya, padahal umur saya belum seberapa begitu. Jadi jengkel juga gitu. Nah, Tuhan tolong kita supaya kita mau menjadi orang yang senang belajar. Karena firman Tuhan tadi di Amsal 12 ayat 1 mengatakan, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Pastinya ketika dia senang dengan teguran, senang dengan nasihat, pasti dia punya banyak pengetahuan. Karena dia menerima insight-insight dari orang lain, menerima masukan dari orang lain. Dan itu yang Tuhan mau. Apalagi dalam kehidupan kita berkomunitas di tempat ini, seperti itu. Itu yang pertama, orang seperti apakah saya? Yang pertama tadi, apakah kita menjadi orang yang senang belajar? Atau yang kedua, orang yang benci teguran. Pas ditegur maunya tutup telinga sajalah. Kamu kan gak tahu apa-apa, saya lebih tahu, seperti itu. Tapi mungkin beda ya kalau misalnya saya mengajari Ibu Frans untuk membuat kue kering, beda ya Bu ya. Seperti itu. Mungkin saya yang harus diajar begitu. Jadi orang yang benci teguran, nah itu langsung sudah tutup telinga. Tidak suka kalau ditegur. Tidak suka kalau diberikan nasihat, misalnya diberikan masukan. Pasti langsungnya apa? Kayak orang di sini bilang, apa? Mencak-mencak, betul ya? Bahasanya betul ya Bapak Ibu ya. Saya pakai istilah ini karena saya juga enggak paham tapi saya pakai gitu. Nah, ciri orang yang benci teguran yang pertama itu sombong. Kalau orang sudah benci teguran pasti dia sombong. Karena dia tidak mau mendengar seperti gambar yang saya pakai ini. Oh, sudah lewat. Gambar yang saya pakai itu dia tutup telinga, tidak mau dengar. Orang yang sombong itu kita lihat, orang yang sombong itu mereka merasa sudah tahu segalanya dan tidak membutuhkan orang lain. Bahkan mungkin Bapak Gembala dan Ibu Gembala ngomong di tempat ini dia tidak mau dengar. Bahaya Bapak Ibu. Kalau mungkin masih orang jemaat sekitar yang ngomong, enggak apa-apa kita ini. Tapi kalau sudah Bapak Ibu Gembala yang ngomong, itu berasal dari Tuhan. Amin. Kalau sudah sampai tegur kita, Tuhan tolong kita di tempat ini, jangan kita menjadi orang yang sombong. Amin. Nah, orang yang sombong ini mereka sudah tahu segalanya. Sudah tahu segalanya dan tidak membutuhkan orang lain. Mereka rasa saya lebih bisa, saya lebih pintar dari orang itu. Saya lebih bisa dari orang itu. Lalu ciri orang yang membenci teguran, dia itu tertutup. Kalau yang tadi terbuka untuk belajar, kalau ini tertutup. Dia tertutup. Dia menolak kritik, dia menolak koreksi. Dia tidak membutuhkan, bahkan jika itu diberikan dengan niat yang baik. Tapi kan siapa tahu hati kita. Hanya Tuhan dan kita yang tahu motivasi hati kita ketika kita menegur orang. Tuhan tolong kita di tempat ini. Supaya ketika didikan datang, nasihat datang daripada Tuhan atau mungkin dari orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk membimbing kita, kita mau menerima. Amin. Amin. Lalu yang ketiga, ciri dari orang yang membenci teguran itu bodoh secara rohani, minta maaf. Mereka tidak dapat memahami atau menerapkan kebenaran Tuhan dalam hidup mereka. Karena orang yang di sekitar saja tidak mau didengarkan, apalagi Tuhan. Saya kalau tegur adik saya itu saya bilang, Monik, lalu kalau misalnya saya ngomong kau tidak dengar, perlu Tuhan kah yang ngomong di depan kau baru kau dengar, seperti itu. Mungkin kalau Tuhan ngomong langsung kayak takjub begitu ya, kayak Paulus lihat Tuhan begitu. Terus dia bilang kau ini lebay sekali, bukan soal lebay. Karena kalau Bapak Ibu, ya saya tahu Bapak Ibu di sini anak-anaknya sudah besar, kalau ngomong terlalu banyak sampai sudah mulut berbusa, anak tidak dengar juga, wah rasanya bagaimana begitu ya. Luar biasa Bapak Ibu di tempat ini, saya
sangat mengakui saya punya anak sudah umur 2 tahun dan hari-hari ini dia suka sekali marah-marah. Jadi opungnya, udahnya, papanya tuh rasa-rasa kayak, aduh kenapa anak ini kok tiba-tiba jadi begini, seperti itu. Saya sampai baca baca artikel, baca apa segala macam, ini kenapa ya begini ya, tapi saya mesti lihat juga orang sekitar kita, mungkin dia melihat dari kita, seperti itu. Dan ketika saya melihat hari itu, aduh ini pokoknya sangat menguras energi. Apalagi opungnya yang tinggal bersama-sama setiap hari seperti itu. Saya mungkin pulangnya sore sampai malam, besok pagi sudah kerja. Apalagi opungnya, mungkin opungnya enggak ngomong tapi lulus dada, begitu ya Bapak Ibu, puji Tuhan, makasih opung. Haleluya. Nah, ciri orang yang membenci teguran yang ketiga, yang terakhir yang tadi saya katakan, bodoh secara rohani. Mereka tidak dapat memahami atau menerapkan kebenaran Tuhan dalam hidup mereka. Tidak mau mendengar, sesama pun tidak dengar, bahkan Tuhan. Nah, apa konsekuensi dari orang yang membenci teguran? Yang pastinya tadi, pasti dia tidak akan tahu apa-apa. Dalam kata lain, mohon maaf, bodoh. Tidak tahu apa-apa. Menolak teguran membuat seseorang tetap ada dalam kebodohan dan tetap ada dalam kesalahan. Itu. Lalu yang kedua, kehancuran. Tanpa koreksi, kesalahan akan berulang dan membawa dampak buruk. Pasti itu akan, kalau misalnya kita tidak mau dikasih tahu, itu akan berulang-ulang, lalu pada akhirnya memberikan dampak yang buruk buat kita sendiri. Mungkin untuk orang lain melihat, ya kok dia jadi begitu ya. Tapi sekali lagi itu bukan karena asap atau mungkin karena ini, bukan. Karena dari dirinya sendiri. Tidak mau dibilangin seperti itu, susah. Lalu yang ketiga, jauh dari Tuhan. Tuhan menentang orang yang sombong tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ada dalam firman Tuhan Yakobus 4 ayat 6. Pasti dia jauh dari Tuhan. Karena apa tadi? Sesama saja tidak dia dengarkan, apalagi Tuhan yang berbicara. Itu konsekuensi dari orang yang membenci teguran. Yang pertama, pastinya dia tidak akan tahu apa-apa. Lalu yang kedua, kehancuran. Yang ketiga, jauh dari Tuhan. Saya masih ingat waktu saya kecil itu, mama saya kalau sudah bilang begini, jangan pergi ke sana, saya tidak berani melangkah. Karena ketika 2-3 kali sebelumnya, saya melangkah ketika mama saya bilang jangan pergi, pasti sesuatu terjadi. Yang paling saya ingat ketika kami itu, saya kelas 3 SD, itu di Jakarta, terus oma saya itu dia ada outing sama orang sekolahnya, terus pergi ke Cibodas. Ke Cibodas itu tuh air terjun. Terus mama saya bilang, tidak usah ke sana. Lalu saya bilang, enggak saya mau ke sana, air terjun. Bayangkan anak kelas 3 SD ke air terjun yang jalannya, saya kalau ingat itu, enggak tahu sudah. Enggak bisa terbayangkan di sini saking. Lalu saya lanjutkan dulu ceritanya. Lalu ketika saya jalan ke air terjun itu, jalannya itu setapak kecil. Tetapi orang pulang pergi begini, lalu lalang. Saya lari di situ saking semangatnya pengen ke air terjun itu, saya lari tiba-tiba saya itu jatuh. Jadi di sini itu jalannya kita sebelahnya ini jurang. Pegangannya itu cuman pipa besi seperti itu, pipa besi saja. Dan ketika saya lari langsung saya terpeleset dan saya pegang itu pipa besinya, ternyata muka saya sudah kesarut sama temboknya tebing itu. Dan ketika saya pulang ke mama saya, Ma tolong mas, saya kayak orang di KDRT Bapak Ibu. Saya lihat muka saya di kaca ini sebelah sini bonyoknya minta ampun, bengkak. Pulang sampai ketemu mama saya terus mama saya enggak, astaga kasihan. Langsung dia bilang makanya. Enak ya orang tua kalau misalnya bilang begitu. Makanya sudah dibilang tadi. Saya langsung bilang, Ma jangan bilang makanya, tolong bersihkan lukanya ini sudah sakit sekali. Ya tidak bersihkan sendiri. Itu konsekuensinya. Tadi sudah dibilang jangan ke sana. Itu saya masih ingat dulu kami enggak punya HP. Jadi enggak bisa diabadikan. Kalau misalnya diabadikan saya juga malu sih Bapak Ibu. Karena itu betul-betul dari setengah muka saya ini sebelah kanan. Puji Tuhannya kalau ada bekas ya sudahlah jadi momen begitu. Tapi sayangnya sampai hari ini tidak ada bekasnya. Dan mulai hari itu saya takut sekali untuk kalau misalnya mama saya bilang tidak.
saya maju. Pasti ada sesuatu terjadi. Lalu ketika pulang bukannya diobati. Kata-kata andal, makanya. Kalau sudah makanya saya bisa apalah Bapak Ibu. Ya sudah mau tidak mau bersihkan sendiri. Seperti itu. Nah itu konsekuensi dari orang yang benci teguran seperti saya waktu itu. Lalu ada contoh dalam dan istrinya Isabel. Di 1 Raja-Raja 21, Bapak Ibu bisa baca. 1 Raja-Raja 21 tentang kebun anggurnya Nabot. Ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah tahu ceritanya ini. Lalu Elia itu datang kepada dia, datang kepada Ahab. Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. 1 Raja-Raja 21 ayat 20. Memang sekarang aku mendapat engkau karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena Bapak Ibu tahu ceritanya, Bapak Nabot akhirnya mati. Dan Isabel itu senang sekali. Ayo Pak, Bapak Nabot sudah mati, kita mau dapatkan kebun anggurnya. Seperti itu. Apa ada di sini istri-istri yang senang kalau misalnya sesamanya meninggal lalu datang ke suaminya, ayo Pak, senang itu, yang itu sudah meninggal. Apa ada? Jangan ada ya Bapak Ibu, Tuhan tolong. Jangan sampai seperti Isabel ini. Dia datang padahal sudah dikasih tahu sama Elia. Sudah diberikan nasihat kepada Elia, dari Elia begitu. Lalu ayat 21 dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan yang Bapak Ibu kalau baca selanjutnya, ayat 23 dikatakan anjing akan memakan Isabel di tembok luar kota Yisrael. Wow, dampak buruk yang terjadi. Bahkan di dalam sini dikatakan anjing yang akan memakan dia. Akibat dari tidak mau mendengar. Benci akan teguran. Benci akan teguran. Ada satu kutipan yang mengatakan dari C.S. Lewis yang berkata, kebodohan bukanlah kurangnya kecerdasan, tetapi penolakan terhadap kebenaran. Orang yang bijaksana adalah orang yang mau diajar. Sekali lagi dia katakan orang yang bijaksana, orang yang mencintai pengetahuan, orang yang mencintai didikan, pasti orang itu mau diajar. Kebodohan itu bukan karena kurangnya kecerdasan, tetapi dia tolak untuk mau mendengar. Padahal banyak sekali firman Tuhan di tempat ini yang disampaikan, yang diberitakan untuk didengar. Tetapi sekali lagi tidak tahu bukan karena dia kurang cerdas, tetapi karena dia menolak mendengar kebenaran itu. Itu yang kedua. Kira-kira sampai di sini sudah di bagian manakah kita? Orang seperti apakah kita ketika ada teguran, ada nasihat, ada didikan? Orang seperti apakah kita? Yang pertama tadi orang yang senang belajar, atau yang kedua orang yang benci teguran? Orang yang manakah kita? Lalu yang ketiga, orang yang melakukan supaya atau karena. Nah ini, bikin bingung ini. Lalu yang ketiga, orang yang manakah kita? Orang yang melakukan supaya atau orang yang melakukan karena. Oke. Orang yang melakukan supaya, dia jadi gini. Orang yang melakukan aturan supaya. Yang pertama, supaya saya mendapatkan berkat. Apakah demikian? Orang yang melakukan aturan supaya saya tidak dihukum oleh Tuhan. Apakah demikian? Lalu yang ketiga, saya melakukan aturan supaya saya dipandang baik oleh orang. Apakah demikian? Tuhan tolong. Ketika kita melakukan setiap perintah Tuhan, jangan sampai kita punya pola pikir yang demikian. Saya melakukan itu, saya mau ke gereja tiap hari supaya saya mendapat berkat. Saya mau begini supaya saya tidak dihukum oleh Tuhan. Saya mau kalau sekarang lagi bulan puasa ya, bagi-bagi takjil sambil bawa kamera gitu ya Bapak Ibu ya. Terus supaya saya dipandang baik oleh orang. Apakah penerimaan diri kita dinilai dari orang lain? Tidak. Karena apa? Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib sudah sangat cukup.
sudah sangat cukup. Kalau kita tahu lagunya anak muda yang Christ is enough for me. Kristus sudah sangat cukup bagi kita. Lalu untuk apa ketika kita melakukan perintah Tuhan, ketika kita mendengarkan teguran, mendengarkan nasihat, supaya ini? Masa kita melakukan nasihat, melakukan didikan, mendengarkan teguran supaya ini? Lalu supaya saya mendapatkan berkat, tapi bukan berarti Bapak Ibu tidak mendapatkan berkat. Tetapi motivasi pertama kita, motivasi utama kita, apakah yang ini? Apakah supaya kita mendapatkan berkat? Lalu berpikir, saya mau ke sini, saya mau melakukan perintah Tuhan aja supaya saya tidak dihukum oleh Tuhan. Apakah demikian? Saya mau pergi ke gereja aja, saya mau ke sini, saya mau melakukan perintah Tuhan yang ini supaya saya dipandang baik oleh orang lain. Apakah demikian? Orang yang melakukan aturan supaya, mari kita koreksi hati kita lagi. Kita lihat ke dalam hati kita, karena yang tahu motivasi hati kita hanya kita dan Tuhan. Orang di sekitar kita tidak tahu. Orang yang melakukan supaya ini, Tuhan tolong. Jangan sampai ketika kita mau melakukan firman Tuhan, lalu pola pikir kita demikian. Karena apa? Kristus sudah sangat cukup bagi kita semuanya. Amin. Pengorbanan Kristus yang sebentar lagi akan kita peringati. Apakah itu hanya sekedar kayu salib yang dimana Yesus mati di atas sana? Apakah cuma sekedar peringatan biasa? Saya rasa tidak. Untuk Bapak Ibu di tempat ini pasti punya momen atau makna yang besar dalam setiap kehidupan kita. Lalu kita mau menjadi orang yang seperti apa? Orang yang melakukan karena. Nah, ini dia. Oke, maaf. Orang seperti ini, orang yang melakukan supaya, seperti ini bukan orang yang cinta Tuhan. Karena ia melakukan perintah Tuhan hanya untuk mendapatkan ini atau itu. Lalu dia menjadikan Tuhan sebagai saran untuk mendapatkan hal-hal yang dia inginkan. Hal-hal yang dia kehendaki, bukan yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolong kita di tempat ini ketika kita datang melakukan setiap ajaran-ajaran firman Tuhan, kita punya pola pikir yang benar. Orang seperti ini bukan orang yang cinta Tuhan, karena pada akhirnya dia memakai Tuhan seperti apa ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kasarnya kayak misalnya ini, Tuhan ini seperti dukun begitu. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik di depan dukun itu, pasti dukun itu memberkati kita. Kalau kita kasih uang ya, saya lihat di TV-TV itu kalau orang habis ditolong sama dukunnya dikasih uang gitu. Lalu dikasih uang sama orang yang sudah dibantu, pasti kamu pulang, kamu taruh itu di situ, pasti kamu akan diberkati. Nah kita seperti membuat Tuhan seperti itu. Membuat Tuhan menjadi alatnya kita yang kapan kita mau pakai, baru kita lakukan perintah Tuhan. Yang kapan kita butuh, baru kita lakukan perintah itu. Tuhan menjadi sarana. Ini saya lupa tambah as. Tuhan menjadi saran. Tuhan menjadi sarana untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Tuhan menjadi sarana untuk mendapatkan hal-hal yang kita kehendaki, bukan Tuhan kehendaki. Lalu kita mau menjadi orang yang seperti apa? Selanjutnya, orang yang melakukan perintah Tuhan karena, nah ini, sadar bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib sebagai bentuk pengorbanannya kepada kita. Seharusnya kita mati Bapak Ibu, tetapi karena pengorbanan Tuhan, yang tadinya kita harus binasa menjadi selamat. Amin. Hanya Kristen, hanya agama ini, hanya kepercayaan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Hanya ini yang mengajarkan. Agar kita yang seharusnya binasa menjadi selamat. Melakukan perintah Tuhan merupakan bagian dari buah kesadaran kita akan pengorbanan Tuhan. Jadi ketika kita melakukan semua firman Tuhan, itu bukan karena kita mau diberkati, bukan karena kita tidak, jangan sampai saya dihukum Tuhan, bukan karena kita mau dipandang baik oleh orang ini, orang itu, bukan. Tetapi karena kita sadar pengorbanan Tuhan sangat cukup buat kita. Amin. Lalu
hal apa lagi yang mau kita perlukan? Kalau pengorbanan Tuhan saja sudah sangat cukup. Bahkan kalau misalnya dibilang cukup, saya rasa kurang. Lebih. Kita hanya minta diselamatkan, tetapi apa? Tuhan menggantikan dirinya, menggantikan nyawanya untuk mati di kayu salib. Seharusnya siapa? Saya. Yang karena saya yang berdosa. Tetapi karena kasihnya yang besar bahkan tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita pahami dengan pikiran kita, dia bahkan rela mati di atas kayu salib. Bapak Ibu pasti sudah tahu, mati di atas kayu salib itu sebuah penghinaan yang besar pada orang zaman itu. Lalu Tuhan mau melakukan hal yang demikian untuk kita semua. Tuhan mau melakukan hal yang besar itu kepada kita semua. Makanya kalau kita nyanyi lagu perjamuan kudus itu, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, Tuhan mau lakukan itu. Buat siapalah? Buat Bapak Ibu sekalian. Kalau mau dibilang, siapa saya Tuhan? Engkau sangat berharga di mata Tuhan, makanya kenapa dia mau mati di atas kayu salib. Kita semua sangat berharga di mata Tuhan, makanya dia mau mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, setiap apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, Tuhan tolong kita supaya membawa kita kepada kesadaran akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Melakukan perintah Tuhan merupakan bagian dari buah kesadaran kita akan pengorbanan Tuhan yang harus kita usahakan untuk tetap dilakukan dengan tuntunan Roh Kudus. Amin. Pastinya. Karena kalau dengan kekuatan sendiri, dengan pikiran sendiri, tidak mampu Bapak Ibu. Mungkin kita pikir saya bisa kok. Saya bisa kok. Pasti. Tapi sampai di taraf mana? Sampai di bagian level yang mana yang kita bisa? Apakah itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita sebentar lagi mau memperingati pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Itu besar. Sangat besar. Makanya ada lagu yang bilang, tak terselami pikiranku apa semua yang Tuhan kerjakan. Sampai pada pengorbanannya di atas kayu salib. Ada yang bisa memikirkan itu? Mungkin ada yang kalau misalnya saudara-saudaranya berbuat dosa, ada yang mau mati di atas kayu salib digantung, ada? Boleh bangkit berdiri? Begitu ya. Tapi apa? Tuhan, dia mau melakukan itu buat kita semua. Amin. Dan bahkan kita tidak membayar sedikit pun. Kalau pada saat itu, pada saat perjanjian baru, orang-orang datang membawa persembahan ke bait Allah. Supaya apa? Ada persembahan, lalu Tuhan dengan keluarganya itu membawa merpati, burung tekukur. Tetapi ketika Tuhan melakukan pengorbanan itu, dia tidak minta satu peser pun dari dalam kehidupan kita. Kalau misalnya dia minta, saya rasa tidak cukup. Apa yang kita punya mungkin habis-habisan kita kasih, tidak bisa membayar semua itu. Tapi yang Tuhan inginkan ketika pengorbanannya di atas kayu salib itu menjadi buah dalam kehidupan kita dengan melakukan firman Tuhan. Karena kita sadar, kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Bukan karena kita melakukan sesuatu lalu kita minta, ayo Tuhan kasihi saya. Memangnya kita paling suka dikasihi, betul ya Bapak Ibu ya? Ada di sini yang paling suka mengasihi, kadang takut kecewa, begitu ya? Paling senang dikasihi. Kalau misalnya ada datang seseorang yang datang bilang ke kita, saya mengasihi kamu, senang sekali rasanya. Karena kita dikasihi. Kita melakukan semua itu bukan karena lagi kita minta supaya Tuhan mengasihi kita. Wow. Tuhan sudah mengasihi kita dan sangat besar. Tuhan Yesus tolong kita di tempat ini supaya ketika kita mendengarkan didikan, nasihat, teguran, ajaran, bahkan untuk saya yang masih sangat muda ini.
Saya melakukan semuanya itu karena saya senang belajar dan sadar bahwa kasih Tuhan itu sudah cukup dan sangat besar dalam kehidupan saya. Amin. Amin. Tuhan tolong kita di tempat ini. Kita sekarang ada di posisi yang mana? Posisi yang pertamakah? Orang yang senang belajar pasti kita mau menjadi orang yang senang belajar. Atau posisi yang kedua? Orang yang benci teguran. Atau posisi yang ketiga? Orang yang melakukan supaya atau karena. Sampai ada di posisi manakah kita hari ini? Hanya Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu itu semua. Hanya Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu. Saya mau bacakan sekali lagi Amsal 12 ini kepada kita semuanya supaya itu terulang-ulang dalam telinga kita dan akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amsal 12 ayat 1, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Lalu waktu saya cari, kenapa dibilang dungu sih? Alkitab tidak punya kata lain kah? Ternyata kata dungu ini diartikan sebagai mohon maaf, binatang yang liar, yang buas. Bayangkan, orang yang membenci teguran sampai sedemikian digambarkan oleh Alkitab. Yang tidak suka dengar-dengaran, yang tidak mau dikoreksi dan dikritik, dia seperti itu digambarkannya. Digambarkan sebagai, yaitu binatang yang liar, buas. Kita tahu ya kalau orang yang liar itu bagaimana. Kuda habis dikekang tiba-tiba dilepas, lari, cepat gitu ya. Lalu kemana-mana, kesana kemari karena tidak punya pengekang. Tapi ketika kekangnya dilepas, bentar lagi mau habis Idul Fitri mau Idul Adha ya. Kita akan lihat berbagai macam video-video di mana orang yang sapinya lepas, apa segala macam kita lihat itu. Nah itu mungkin seperti itu. Binatang yang liar, kesana kemari, tidak ada pengekangnya. Digambarkan seperti itu. Siapa mencintai didikan, dia pasti mencintai pengetahuan. Karena punya banyak insight-insight dari orang. Ketika dia juga mendengarkan firman Tuhan, ketika dia mencintai itu, pasti tinggal dalam hatinya. Lalu ketika orang itu membenci teguran, mohon maaf, dikatakan dia adalah dungu. Tuhan tolong kita di hari-hari ini. Di posisi manakah kita hari ini? Yang pertamakah, yang keduakah, atau yang terakhir? Yang terakhir pun kita harus memilih. Kita mau menjadi orang yang mana? Yang melakukan supaya saya tidak dihukum oleh Tuhan, supaya saya begini, supaya saya begitu, supaya saya begini dan begitu. Atau kita mau melakukan karena kita sadar bahwa kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita di tempat ini. Supaya senantiasa melakukan semua yang Tuhan firmankan melalui mimbarnya di tempat ini. Dengan sadar bahwa Tuhan sudah mengasihi kita lebih daripada yang kita bayangkan dan harapkan. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita mau renungkan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kita mau katakan, Tuhan mari datang selidiki hati kami. Untuk mau lihat apa sebenarnya motivasi kami. Melakukan firman-Mu, melakukan perintah-Mu. Mendengarkan nasihat dan didikan-Mu. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari datang lihat hati kami Tuhan. Sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Yang Maha Tahu
Engkau? Apakah kami benar-benar mencintai Engkau dengan melakukan setiap ajaran firman-Mu Tuhan? Dengan mendengar setiap teguran dan nasihat yang datang dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau berjuang bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ini bukan hal yang mudah. Tapi kami sangat-sangat percaya Engkau Tuhan yang akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman. Biarlah Engkau bekerja dalam setiap hati kami, dalam setiap pikiran kami. Biar firman itu boleh tumbuh dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu buat kami. Kami mau memberikan persembahan kami karena kami tahu Tuhan Engkau sudah memberi yang terbaik buat kami. Engkau sudah mengasihi kami. Engkau kiranya persembahan kami ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk sama-sama. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Lagi. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Sama-sama. Haleluya. Lagi. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, yuk kita sama-sama berdiri. Kita pujikan lagu ini sama-sama ya. Lagi. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Sama-sama. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Sama-sama. Beres kabeh. Lagi ya. Mana semangatnya, kita goyang sama-sama yuk. Lagi. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus.
Silakan kepada doa syafaat. Kita berdoa syafaat, kita tunduk kepala. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih Tuhan bagi kami, telah menghimpunkan kami jemaat Ebenezer pada pagi ini. Kami boleh mendengar, menerima firman-Mu. Biarlah firman yang kami terima itu boleh mendapat tempat yang baik dalam hati kami. Jadikan kami orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan dan selalu suka mendengar firman Tuhan, sehingga kami tidak akan menjadi orang-orang yang tidak suka mendengar firman, tetapi kami menjadi orang-orang yang suka mendengar firman, dan keberkatan sorga itu pasti Engkau curahkan atas kami, karena mendengar firman adalah sesuatu yang mutlak dalam hidup kami. Untuk kami mau laksanakan. Firman-Mu itu adalah berkuasa Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan dalam bentuk teguran, dalam bentuk nasihat. Tuhan, biarlah itu boleh terkena dalam hati kami, dan kami boleh berbalik arah dari keadaan kami yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman. Kami berbalik untuk dapat menjadi orang yang mau terima firman-Mu itu, sehingga kami mengalami keberkatan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai dalam menyampaikan firman. Biarlah Tuhan senantiasa limpahkan berkat atasnya, hikmat dari sorga ditambah-tambahkan, sehingga pemakaian Tuhan terus berlangsung, dan Tuhan tetap yang dipermuliakan. Tuhan, seluruh jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir pada saat ini, Tuhan tolong berkati mereka sekalian dalam segala usaha pekerjaan, dalam segala hal yang dikerjakan. Biarlah Tuhan ada di sana dan membuahkan hasil dalam setiap pekerjaan yang dilaksanakan, dan jadikan jemaat-Mu adalah jemaat yang selalu jadi berkat dimanapun berada. Kami yang sudah dibina, kami yang sudah senantiasa Tuhan dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus, biarlah kami menjadi jemaat yang tampil, menjadi jemaat yang selalu dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang dalam tugas penggembalaan di jemaat ini. Tuhan selalu pakai, Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan karunia-Mu, sehingga dapat melaksanakan tugas penggembalaan sesuai dengan keinginannya Tuhan. Dan jemaat boleh tergembala menjadi jemaat yang senantiasa selalu menjadi satu dalam Tuhan, satu dengan sesama, menjadi satu hati untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, limpahkan berkat, pakai dalam segala hal yang dikerjakan, sehingga Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih yang tidak hadir, Tuhan tolong mereka yang sakit, yang susah, yang dalam persoalan. Tuhan tolong mereka semua. Tuhan jamah mereka satu persatu dengan jamahan Tuhan. Jadikan jemaat Tuhan jadi jemaat yang selalu mau setia ikut Tuhan, karena Tuhan tidak lama lagi akan datang dan dapat berjumpa dengan Engkau dalam kemuliaan yang besar. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami satu hati berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong seluruh kebijakan yang diambil dalam pemerintahan kami di negara ini. Biarlah Tuhan ada di sana dan memberikan pertolongan. Biar Roh Kudus bekerja di negara kami ini, sehingga Tuhan dapat menolong setiap orang-orang yang mau Tuhan berada di negara ini. Orang-orang yang mau tetap Tuhan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini, menjadi orang-orang yang mencintai negara ini,
sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak terjadi Tuhan persoalan-persoalan besar, tetapi Tuhan ada di sana dan Tuhan tolong. Tuhan lebih mengenal negara dan bangsa kami, pemerintahan kami Tuhan yang lebih mengenal, dan biarlah Tuhan campur tangan sehingga kami jemaat Tuhan dimanapun berada di Indonesia ini tetap beribadah dengan setia, tetap beribadah dengan seluruh kebebasan yang ada sesuai dengan undang-undang, sehingga Tuhanlah yang selalu dipermuliakan. Pemerintahan yang ada di Kota Malang juga Tuhan tolong, Kabupaten Malang dan Kota Batu Malang Raya, Tuhan Engkau memberkati seluruh pemerintahan yang ada, dari tingkat wali kota, bupati, Tuhan sampai ke tingkat kepala desa dan kelurahan, supaya kami dapat melaksanakan tugas kami sebagai anak Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang selalu ada dalam hidup kami, menyertai kami, memberkati hidup kami masing-masing. Kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan memberkati kami melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhanmu memberkati kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Haleluya, 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 kami melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa dan menekan dan menjawab doaku. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan untuk terima berkat-Nya. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah engkau dan terimalah anugerah berkat, rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Yesus Tuhan kita, dan dalam persekutuan kuasa Roh Kudus ada menyertai hidup kita dari hari ke hari sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Pulanglah engkau dan terimalah anugerah-Nya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita sekalian.
Shalom Jemaat Ebenezer Family Church Malang. Hari ini kita akan melihat agenda kegiatan kita sepanjang seminggu ke depan. Dimulai pada hari Selasa, perwakilan anggota KKA yang akan menyampaikan materi pada hari Kamis akan terlebih dahulu menerima pembekalan bersama Bapak Gembala kita pada jam 6:30 malam. Pada hari Kamis, kita akan kembali belajar bersama-sama lebih dalam mengenai Alkitab dan pesan Tuhan yang disampaikan pada ibadah raya, supaya kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Gereja mengharapkan setiap anggota dapat mengikuti kegiatan ini setiap 2 minggu sekali. Ibadah kaum muda akan diadakan setiap hari Jumat pada pukul 6 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak, teman, dan saudara yang ingin bergabung bersama kami sangat terbuka untuk mereka dapat bergabung bersama dengan kami. Lalu pada hari Sabtu, anak-anak sekolah minggu akan beribadah pada jam 4 sore di tempat ini. Pada hari Minggu 23 Maret 2025, kita akan dilayani oleh Pendeta Teguh Arianto dan berikut adalah daftar pelayan Tuhan yang akan melayani kita pada minggu depan. Setelah ini Bapak Ibu akan menyaksikan sedikit video promo untuk menyaksikan acara Men's Camp yang akan diadakan pada bulan Juni mendatang. Gandal Gusti, gandal Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula mung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula ngandhal Gusti. Shalom, saya Pendeta Yusak Sujarwo. Saya mengajak para pria sekalian untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan, memuji dan menyembah bersama dalam acara Men's Camp Pria Integritas yang diadakan tanggal 5 sampai 6 Juni di Tumpang tahun 2025. Mari saudara-saudara sekalian, para pria yang luar biasa, kita sukseskan acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Saben dina kula gandol Gusti. Sekian dari informasi yang bisa kami sampaikan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Masih kuat ya suaranya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kembali lagi saya mengingatkan kaum pria, monggo yang mau daftar di Pak Edi ya, Pak Edi Purwanto.
bukan Pak Setio Edi. Saya bingung Pak Edi tadi kayak sini, udah ada. Ya, di Pak Edi Purwanto begitu ya. Dengan biaya 100.000 bisa dicicil setiap minggu 10.000 ya, supaya semuanya bisa ikut gitu ya. Oke, kemudian Bapak Ibu untuk persembahan kedua kali ini kita akan berikan kepada kaum muda di Jatim 1 untuk kita dapat mendukung Youth Camp kaum muda bulan Juni, begitu ya. Jadi untuk persembahan kedua kali ini akan diberikan ke kaum muda Jatim 1. Baik, meminta maaf kalau Bapak Gembala hari ini tidak ada bersama dengan kita karena beliau ada pelayanan di Tumpang. Puji Tuhan, semalam merayu anak saya, jadi anak saya yang ikut mendampingi bapaknya, ibunya di sini gitu ya. Selamat datang kepada Bapak Ibu, Mbak Mas yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Senang sekali bisa bergabung dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas.